Oke, baik untuk kesempatan kedua, saya yang akan bertindak sebagai coach dan Bu Yeni sebagai coachnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Bu Depi. Iya, semangat ya Bu dari senyumnya nih udah kita boleh cerita-cerita ya udah lama kita nih nggak cerita terkait apa mungkin yang Bu Yen hadapi di sekolah gitu ya. Sebelumnya sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Ini saya senang nih Mm-mm. ketemu Bu Depi karena ada banyak unek-unek yang mau saya ceritakan sebenarnya. Iya. Ini nih Kalau Bu boleh tahu Depi, nih, apa nih, mungkin Bu Yeni mau menceritakan sesuatu yang Bu Yeni alami di sekolah gitu ya. Silakan Bu Yen. iya, ini Bu Depi nih tentang pengelolaan kelas. Jadi saya merasa nih Bu Depi, akhir-akhir ini ketika saya mengajar, itu banyak siswa saya yang kurang fokus dalam belajar. Iya, iya. Jadi ini kebetulan nih saya ngajarnya banyak jam siang. Ya, udah jam Oke. siang, jam 11 ke atas. Jadi kebanyakan yang dapat jam siang, itu mereka pada nggak fokus. Jadi ketika di dalam kelas tuh udah saya terapkan semua. Yang Hmm. pertama, saya udah ngingetin nih mereka nih, kesepakatan kelas, harus fokus. Kemudian saya udah berikan ice breaking juga sama mereka, tapi tetap juga ada beberapa orang yang siswa saya tuh nggak fokus dalam belajar. Tapi yang lebih eh, mengkhawatirkan saya nih Bu Depi, kebagian saya ngajar pagi, ada beberapa Hmm. siswa saya yang udah ngantuk pagi-pagi. Jadi itu Oh, sangat oke, oke. membuat semangat saya sebagai guru kan tuh kan agak gimana gitu kan. Masa pagi belajarnya udah ngantuk. Saya mulai berpikir nih, apakah cara saya mengajar ini membosankan? Apakah Hmm. anak-anak ini tidak berminat dengan pelajaran yang saya berikan? Karena pagi udah nguap tuh reaksi dan respon Ya, tubuh. ya. Gimana nih Bu Ya. Devi, saya bingung soalnya. Jadi, jadi kita sebagai seorang guru melihat yang kayak gitu, yang tadinya semangat langsung berpikir ya Bu Yen. Jadi Nah, apa nih yang dari permasalahan yang Bu Yen hadapi itu tentunya kita sebagai seorang guru ada ya harapan gitu, tujuan yang ingin Ibu Yen capai gitu dengan melihat kondisi peserta didik yang kurang semangat gitu ya dalam pengelolaan kelas. Harapannya kita kan semangat nih Bu Yen, pagi-pagi udah semangat gitu ya, gurunya udah ya, udah apa semangat sekali ternyata melihat siswanya seperti itu ini gitu. Nah, menurut Bu Yen ini apa sih yang ingin Bu Yen capai gitu dengan harapannya kondisi yang seperti itu tentu ada nih Bu Yen ingin melakukan sebuah inovasi atau tujuan yang ingin dicapai. Bu Yen seperti apa ingin di kelas itu? Menciptakan yang iya, bagaimana iya. situasinya? Sebenarnya nih Bu Devi, saya ingin mengkondisikan kelas saya itu dengan suasana yang nyaman. Yang nyaman Ya, maksudnya di mana kondisi nyaman ya. siswa saya itu siap dalam belajar. Motivasinya tinggi, semangat antusiasnya tinggi. Kemudian yang namanya kesiapan dalam belajar, respon tubuh siswa pun tuh kelihatan. Jadi kalau dia menguap, dia ngantuk, ya ngeleyeh-ngeleyeh kiri kanan, tidak fokus, itu akan membuat saya sebagai guru kan kurang konsentrasi juga. Jadi tujuan saya nih, bagaimana membuat kelas saya itu lebih kondusif lagi, lebih semangat lagi, seperti itu Bu Devi. Jadi proses tujuan Iya. pembelajaran saya itu sampai gitu. Iya, berarti dengan melihat kondisi seperti itu, tentu Bu Ian sebagai seorang pendidik berpikir ya ingin mencapai kelas yang kondusif sehingga semangat belajar itu dari pagi itu udah tercipta ya Bu Ian, udah bagus Iya, sekali tuh Bu Ian. Jadi mungkin dari kejadian ini Bu Ian sudah ada ini nih rencana gitu yang ingin Bu Ian terapkan apa sih supaya mungkin Bu Ian sudah menciptakan ice breaking atau apa gitu yang sudah sejauh ini eh, di posisi berapa Bu Yen yang sudah Bu Yen lakukan gitu ketika Bu Yen ingin mencapai tujuan tersebut gitu. iya, sesuai yang Bu Devi katakan nih, rasanya penerapan saya di kelas itu sudah sampai dengan skala 7. Tapi Tujuh yang ya. saya bilang tadi tidak seluruh siswa sebenarnya, Iya hanya betul. beberapa. Jadi saya rasa nih saya udah pernah, bertanya, melakukan solusi. Jadi saya melakukan siswa saya mengantuk pagi itu saya panggil ke depan. Ketika saya panggil ke depan, saya bilang nih, "Ini masalahnya apa? Malam jam berapa tidur? Kok pagi-pagi udah mulai mengantuk?" Rata-rata Bu Devi, siswa saya menjawab, "Bu, saya tidurnya jam 11. Bu, saya tidurnya jam setengah 11. Bangunnya pagi jam berapa?" "Saya bangunnya jam 6 Bu." Kalau menurut saya itu kalau untuk waktu tidur udah melebihi dari 8 jam. Harusnya Ya. siswa saya itu udah maksimal, tapi
saya masih ada keraguan nih dengan jawaban Ya. mereka. Bukannya saya nggak percaya dengan siswa saya, tapi saya keraguan nih karena secara logika kalau kita tidur tuh cukup waktu, itu berarti nggak ngantuk. Tapi kalau mereka ngantuk berarti waktunya yang kurang. Akhirnya saya tanya, telusuri, "Kamu jujur dengan ibu, pasti kamu melewati jam 11 tidurnya, jam Ya 12 main betul. HP kan malamnya?" Akhirnya mereka jujur, Bu Depi. Mereka Mhm. mengatakan bahwa, "Memang benar Bu, malam tadi tidurnya kemalaman. Saya main handphone, Iya. mata saya nggak bisa tidur, saya kebangun lagi jam 2, habis itu jam 2, jam setengah 3 baru saya ketiduran." Nah, inilah yang jadi pokok permasalahannya. Mereka jadi nggak fokus. Ini yang masalah yang pagi. Kalau yang Iya. siang kebanyakan udah capek ya, karena Mhm. pelajaran Belum sebelumnya mungkin gitu ya. Mhm. ini kami pelajarannya informatika kan, informatika tuh digandeng pula dengan pembelajaran matematika. Matematika sebelumnya, Mhm. informatika setelahnya. Jadi membuat mereka ya, Jenuh mungkin ya, Bu, Ian, ya, iya, jenuh, harus udah terus ngantuk lagi, udah semangat. iya, jadi saya, rasanya tuh saya pernah konsultasi dengan wakil kurikulum saya, dengan Iya. meminta, "Gini ya Pak ya, saya mau minta nih kalau jam informatika tolong jangan digandengkan dengan jam matematika, bikin kami ini Betul. jeda Pak. Soalnya pelajaran informatika dengan matematika tuh sama juga menjenuhkan sebenarnya bagi mereka yang tidak menyenangi dan menyukai." Jadi, saya udah pernah melakukan konsultasi dengan wakil kurikulum. Jadi masih dalam proses tuh, bapaknya mau memindahkan jamnya itu kan butuh proses, begitu Bu Depi. Iya, betul. Oke, Bu Ian, berarti dari jawaban Bu Ian nih, setidaknya memang Bu Ian sudah benar-benar berusaha gitu ya untuk mencari solusi sebenarnya sudah terlihat di saya. Nah, cuman Bu Ian yakin tidak sih ada kekuatan dalam diri Bu Ian yang bisa Bu Ian terapkan melihat kondisi yang seperti ini? Tadi Bu Ian kan sudah bilang nih, sudah tahu hambatannya ini gitu kan, dan saya salut sekali Bu Ian bisa menumbuhkan kejujuran di anak didik gitu kan ya. Nah, Tadi akhirnya yang gangguannya mungkin karena tidur, akhirnya imbasnya ke pembelajaran gitu ya. Nah, menurut Bu Ian, yang apa kekuatan atau yang peluang yang ada pada diri Bu Ian yang akan Bu Ian lakukan terhadap masalah ini apa Bu Ian gitu? iya, Bu Depi, saya nih udah menyadari nih, kekuatan saya sendiri apa. Jadi, saya ingin membuat pembelajaran tuh yang lebih membuat minat, anak didik saya tuh lebih tertarik. Jadi saya memodifikasi proses pembelajaran saya yang berbeda-beda setiap bidang studi. Jadi saya bikin mereka tertarik. Anak-anak kan cenderung suka handphone ya. Jadi Iya, walaupun iya kami di benar. lapor, ini saya adaptasi, kamu boleh bawa handphone besok karena kita ada kuis. Kuisnya Ibu Mhm. buat, kuisnya di Google, nanti linknya Ibu bagikan di handphone masing-masing, kalian akses. Nih kalau dengar games, itu mereka biasanya heboh, tertarik. Gamesnya games mengenai apa Bu? Gamesnya saya bikin nanti di Quizzy atau di Oke. Wordwall. Nanti linknya saya kirimkan ke handphone mereka masing-masing. Ini jadi saya jadikan salah satu persepsi juga, saya jadikan juga sebagai bentuk ice breaking di awal. Jadi ketika mereka menggunakan fasilitas yang mereka senangi, itu biasanya ada perubahan pada diri anak-anak yang suka main handphone tadi. Dia semangat tuh Iya, datangnya duluan dan ngumpulin handphonenya pagi-pagi dengan iya, saya. pasti itu. Ya, Iya, lebih "Bu, menarik jadinya. iya saya ngumpulin ya Bu ya, karena nanti ada kuis." Sekarang saya tanya Bu, "Kuisnya pakai hadiah nggak Bu?" Nah, ini saya sebagai guru tuh harus ada loyalitas sedikit karena saya mengadakan kuis, saya kasih hadiahnya. Jadi Ada bukan reward gitu saja ya. bonus nilai, saya memberikan kamu hadiah. Hadiahnya hadiah hiburan ya, hadiah hiburan yang memotivasi dan semangat mereka. Jadi Oke. saya mengadakan, metode pembelajaran interaktif dan kekuatan dalam diri saya sendiri adalah saya orangnya memang perhatian Bu Depi. Jadi ketika terjadi masalah dan kendala, biasanya saya mendekati siswa saya. Saya menanyakan, "Ini ada Oke. apa? Perubahannya apa?" Kemudian kalau mereka, "Bu, saya seperti ini," mereka biasanya bercerita. Jadi ketika mereka cerita, makanya saya itu kepikiran tuh menemukan solusi dari masalah siswa saya sendiri. Seperti itu Bu Depi. Wah, itu udah keren sekali tuh Bu Ian. Jadi dari yang Bu Ian paparkan gitu ya, sudah terlihat nih strategi yang ingin Bu Ian capai untuk mencapai tujuan gitu ya. Udah Iya, menciptakan pembelajaran yang menarik gitu ya. Dan saya salut sekali. Terus ketika Bu Ian mengajak anak didik untuk eh, apa mengerjakan pembelajaran dengan cara menarik, dengan memberikan motivasi dan reward gitu ya. Nah, menurut Bu Ian itu tolak ukur keberhasilannya itu seperti apa Bu Ian? Apa Bu Ian berharap seluruh siswa langsung mau gitu ya? Atau ada lagi tolak ukur yang menjadi tolak ukur keberhasilan Bu Ian melakukan aksi ini gitu, rencana ini?
Iya, Bu Devi. Tolak ukur saya, kalau siswa saya berminat dengan pelajaran saya dinanti oleh siswa saya. Itu tolak ukurnya. Jadi, misalkan nih, kalau mereka memang senang nih, udah ada perubahan pada beberapa orang siswa saya yang kurang menyenangi pelajaran atau kurang semangat, minggu depan, ketika pelajarannya sama, belum memasuki jam, mereka udah nanya, "Bu, nanti kita belajar Iya. informatika ya? Bu, kita belajar di labor. Bu, kita belajar menggunakan handphone ya?" Itu udah merupakan salah satu ketertarikan bagi saya. Mereka nggak acuh lagi, ternyata ada sesuatu yang ingin mereka peroleh dari pelajaran saya. Ya, benar. Itu menjadi tolak ukur bagi saya, wah ini berarti saya udah berhasil nih nerapin. Karena, Betul. pernah saya terapkan seperti itu Bu Devi, ada beberapa perubahan terjadi pada siswa saya. Jadi mereka bertanya, "Bu, informatika kita minggu depan bawa Iya. handphone lagi ya Bu?" Berarti mereka udah perhatian. "Kuisnya apa lagi ya Bu?" Ya seperti itu Bu Ya Devi. udah penasaran ya Bu Yen ya Iya, dari apa strategi yang Bu Yen iya, lakukan itu udah cukup dan berhasil saya lihat karena Bu Yen udah menerapkan hal-hal yang menarik gitu untuk menumbuhkan menciptakan pembelajaran yang bagaimana di kelas menarik gitu. Nah, kalau dari yang Bu Yen jawab itu apa sih komitmen ke depannya gitu harapannya mungkin dari yang sudah Bu Yen lakukan ada yang lain yang ingin Ibu Yen rencanakan untuk lebih tercapainya tujuan gitu. iya. Ada Ini lagi Bu yang Devi, lebih greget ya Bu iya, Yen? ini planning saya ya, planning saya ke depannya. Kami kan biasanya kalau belajar tuh di labor tuh, monoton di Hmm. labor. Oh Karena iya, memang informatika tuh memiliki media. Yang pertama ya media untuk infokusnya berada di labor juga, media praktikumnya di labor. Dan sekarang nih rencana saya ke depan, karena mungkin saja anak-anak ada yang beberapa yang jenuh karena kondisi pada ruangan yang sama. Jadi rencana ke depan saya mengajarkan mereka belajar di outdoor nih, di luar, tapi dengan fasilitasi tadi menggunakan handphone kan mereka bawa tuh untuk media handphonenya. Jadi handphone ini sudah saya ajarin nih anak nih media apa yang bisa mereka gunakan, aplikasi apa yang mereka gunakan. Nanti itu tetap tuh saya bawa laptop dan kami belajarnya di taman. outdoor gitu ya. Ya, jadi Lebih bisa rileks lebih gitu. suasana gitu Iya, ya. berganti suasana. Jadi jangan mereka tuh jenuh gitu dengan belajar dengan tempat yang sama, lokasi yang sama, metode yang mungkin beberapa saja yang berbeda. Tapi dengan lingkungan yang berbeda mungkin mereka akan lebih variatif lah Ya ibarat itu lebih benar. Mm-mm. semangat, ya. Setuju sekali tuh Bu Ian. Jadi dengan merubah di lingkungan atau lokasi saja itu udah salah satu strategi juga ya Bu Iya, Ian ya. Nah, karena mengingat mungkin Bu Ian memvariasikan lokasi belajar gitu ya. Mungkin ada kalau Bu Ian mungkin siswanya banyak gitu. Ada nggak kendala atau siapa sih yang membantu Bu Ian ini dalam menerapkan strategi seperti itu? Mungkin ada rekan sejawat yang mau bekerja sama, mungkin nggak terhandle gitu ya semua sama Bu Ian apa menghadapi anak oh dia buat HP sendiri nih. Terkadang kan masih iya. ada satu dua siswa yang kurang tanggung jawab gitu ya. Harapannya mungkin Bu Yen ada kolaborasi dengan siapa gitu Bu Yen? Ya tentu saja nih Bu Devi, kalau soal yang membawa handphone ini saya udah kolaborasi nih dengan tim disiplin di sekolah. Jadi kami kan mempunyai kesepakatan siswa nggak boleh bawa handphone sebenarnya. Karena saya menggunakan media interaktifnya yaitu dengan menggunakan handphone, itu saya terlebih dahulu udah bilang nih sama tim disiplinnya, tolong dibantu ya Bapak Ibu, hari ini saya menggunakan handphone. Jadi ketika apel pagi, teman-teman saya yang dalam tim disiplin ini bantu saya nih untuk mengambil handphone pada peserta didik saya juga mengawasi mereka. Dan ketika menggunakan pun, itu saya udah sosialisasi duluan bahwa menggunakannya sebatas sebagai media pembelajaran, bukan digunakan untuk yang lain. Dan diawasi langsung oleh tim disiplin. Jadi anak-anak ini kebanyakan kalau handphone tuh kesempatan update status, foto WA, Iya, foto iya status, benar. update IG. Nah, jadinya Kesempatan kan gitu. iya, kami ini kalau di sekolah kami itu ada namanya cyber, cyber khusus siswa. Jadi semua liputan siswa itu udah ketahuan tuh sama tim disiplin, nanti ditegur di sekolah. Itu salah satu upaya saya tuh bekerja sama dengan tim disiplin di sekolah. Iya, berarti sudah terjalin ya Bu Yen ya kolaborasi dan dengan harapan tujuan dari yang Bu Yen curhatkan dari awal tadi, harapannya ke depannya mungkin peserta didik lebih tanggung jawab lagi dan Ya, yang Bu Yen harapkan itu bisa tercapai ya Bu Yen. Saya setuju sekali Bu Yen dan semoga apa yang Bu Yen rencanakan atau apa yang Bu Yen sudah ini ya sudah lakukan konsisten dilakukan dan mendapat dukungan tentunya ya Bu Yen ya. Gitu. Dan terima kasih Bu Yen sudah banyak cerita. Jadi saya sebagai sama-sama ini ya Bu Devi. ikut termotivasi gitu. Iya, Mungkin dengan menciptakan lingkungan yang kondusif, tidak hanya monoton dalam kelas gitu ya, membawa ke outdoor lebih. Ya setuju sih membuat menciptakan pembelajaran yang apa tadi Bu Yen ya, untuk menciptakan pembelajaran yang kondusif dan iya. bagaimana pengelolaan kelas bisa itu. Gitu.
Oke Bu Yen, Dengan saya senang sekali nih mendengar cerita Bu Yen dan semoga nanti apa yang Bu Yen lakukan itu lebih berhasil lagi ya dan menumbuhkan ide-ide baru nih ke depannya. Jadi kita nggak bosen sharing ya Bu Yen ya. Saya iya, nggak sabar menantikan sesi berikutnya nih cerita apa lagi yang akan Bu Yen ceritakan gitu ya. sama Bu Devi, saya juga, bersyukur sekali kalau udah ketemu sama Bu Devi tuh, saya udah bisa cerita banyak dan juga, Mm. Bu Devi itu menggiring saya mendapatkan inspirasi baru dan saya mengingat apa yang saya lakukan ketika saya sudah bercerita dengan Bu Devi. Saya senang sekali Bu Devi, terima kasih banyak juga udah mau mendengarkan cerita saya. Ya, sama-sama Bu Yen dan mungkin nanti kita akan cerita lagi ya Bu Yen ya. Dan apa yang kita ceritakan hari ini mungkin bisa Bu Yen terapkan lebih bagus lagi. Dan saya juga dapat semangat baru nih melihat apa yang sudah Bu Yen kerjakan. Oke Bu Yen ya, terima kasih. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Devi. Terima kasih Bu Yen. Oke, Sama. terima kasih untuk di room 3 ini. Kami sudah menyelesaikan praktek baik sebagai coach dan sebagai coachee, saya sendiri dan juga Bu Yen. Dan Alhamdulillah semakin jelas gitu ya Bu Yen ya, terarah gitu nih sebagai seorang coach bukan harusnya langsung gimana Bu Yen? Mendominasi gitu ya, tapi lebih Iya, dan percakapan yang iya. gampang dipahami.